10 ya, setengah 10. Baik, untuk siang hari ini kami dari Kasmaji 99, jadi kami adalah alumni SMA 1 angkatan 99. Kami lulus 25 tahun yang lalu. Jadi kami pada saat ini siang ini ingin kembali ke SMA 1 ya. Kami ingin berbagi dengan anak-anak kelas 1 sekarang, kelas 10 sekarang ya. Kami ingin dalam acara alumni berbagi wawasan bersama Kasmaji 99. Nanti kita memanggilnya apa ya? Manggil apa? Adik aja ya. Baik, kita manggil adik aja. Saya mau dipanggil kakak, tapi kok ada Mas Bintang di sini yang seusia anak saya. Baik, tapi nanti kita nggak apa-apa ya, kita memanggil adik dan kakak ya, adik angkatan dan kakak angkatan. Baik, terima kasih sekali atas partisipasi dari adik-adik kelas 10 SMA 1 Negeri 1 yang pada siang hari ini sudah berkumpul di aula untuk ikuti kegiatan alumni berbagi wawasan ya bersama Kasmaji 99. Nanti akan kami perkenalkan dulu siapa-siapa yang akan berbagi dengan kita ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pendidikan, berbagi profesi, berbagi pengalaman baik di sekolah, baik di kampus, baik di instansi. Nanti kita akan sama-sama belajar bersama. Nah, sebelumnya mungkin akan saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk pihak SMA 1 yang diwakili oleh Ibu Arni Vera Sinatra, SPD MPD, selaku Wakil Kurikulum SMA 1 Negeri 1 Surakarta. Nah, kalau secara Kasmaji 99, kami ada paguyuban ya. Jadi kami ada satu perkumpulan resmi terdaftar secara hukum dengan nama Paguyuban Kasmaji 99. Perkumpulan Kasmaji 99. Untuk ketuanya, Ketua Kasmaji 99 saat ini sudah hadir, ada di depan. Akan saya perkenalkan dulu. J. Baik, nanti yang dari 99 kami ada Dr. Aji Suwandono yang sudah duduk di depan. Baik, untuk memulai acara nanti akan kita jelaskan dulu ya rundownnya akan seperti apa. Namun akan kita mulai dengan pembukaan dulu. Pertama kita akan bersama-sama nanti kita menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena siang ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang baik, dalam suasana yang bersukacita, kita semua sehat. Kita akan bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kiranya acara yang akan berlangsung mungkin kurang lebih sekitar 2 jam ya, pada saat ini akan berjalan dengan baik. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa kita supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dan adik-adik akan bisa mendapatkan manfaat dari acara yang kita lakukan siang hari ini. Mari menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Selesai? Amin. Mari untuk yang pertama saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Arni Vera Sinatra untuk memberikan sambutan selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Surakarta. Baik, terima kasih Bu Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini momen yang spesial sekali dan langka ya. Jadi kita tidak selalu menyelenggarakan event seperti ini. Jadi bagi Anda yang tidak siap mengikuti sesi, saya persilahkan keluar. Ada? Ya, daripada kalau terpaksa ya, Pak Bukan nggak bisa, harus ikhlas. Baik, semua siap ya, karena yang duduk di depan Anda ini para profesor, dokter, bayangkan aja. Yang nanti, semoga nanti kesuksesannya itu berpendar ke Anda semuanya itu. Ya. Baik, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Emi Latifah SHMH. Monggo berdiri Bu, ini Ibu Profesor loh teman-teman. Sekalian aja ya Bu ya. Kemudian berikutnya Ibu Berliana Kusuma Riasti STM Engineering. Kemudian Ibu Wardah Yustin SH MKN PhD baru dalam perjalanan. Kemudian Dokter Ratih Puspita Febriana Sari MSc. Kemudian Bapak Dr.
Dr. Aji Suwandono, SHSPM. Juga yang lain, Bapak Ibu yang lain yang ada di sini, walaupun namanya tidak ditulis, tapi saya yakin bahwa beliau semua orang keren. Oke, fokus ya. Jadi Bapak Ibu, tamu kami yang keren luar biasa. Tahap semester ini untuk siswa adalah menentukan pilihan apakah mereka akan masuk ke rumpun IPA dan rumpun IPS. Beberapa sudah yakin, beberapa masih galau, beberapa nggak tahu mau kemana, nggak tahu dan sebagainya. Kalau menurut saya semua jurusan itu baik ya, Bapak Ibu. Iya, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Jadi siang ini Bapak Ibu kelas masih 99 ini bersedia berbagi. Keren kan ya? Kamu besok kalau udah lulus gitu loh ya. Berbagi biar anak-anak punya wawasan. Beliau yang duduk di sini nanti yang berbicara itu latar belakang dari hukum, kedokteran dan IT. Juga ada dari teknik, ya kan? Ya, nanti akan sharing berbagi. Tolong dimanfaatkan ya. Nanti boleh bertanya. Ya, jika ada yang galau, Pak saya tuh gimana ya? Sebenarnya saya suka IPS, tapi orang tua kok pengennya saya kedokteran aja gitu. Boleh nanti disampaikan. Mungkin ada yang seperti itu. Oke, siap semua anak-anak ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan mohon maaf Bu Rosa mungkin tidak bisa hadir karena ada kebetulan. Ya, untuk anak-anak selamat belajar. Ini juga belajar kan ya. Dan justru belajar dari pengalaman seseorang itu sangat mahal karena nggak ada bukunya, nggak ditulis. Tapi mungkin ada yang menulis di biografi nanti kita boleh di-sharingkan nih. Oke, siap ya. Terima kasih sekali lagi. Anak-anak siap untuk mendapatkan wawasan untuk sukses ke depan. Biar tahu ya, saya nanti pakai semangat pagi, kalian dengan apa? Bu Vera bilang semangat pagi, luar biasa, semansa. Ya ada hari tanpa prestasi, itu jargonnya Mas. Are you ready? Semangat pagi, pagi, luar biasa, semansa. Tanpa prestasi. Tepuk tangan dulu. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Vera ya. Satu luar biasa. Selanjutnya, waktu saya silakan kepada Dr. Aji untuk memberikan sambutan selaku Ketua Kasmaji 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita syukuri yang hari ini kita berkumpul. Bu Vera, staf keluarga kurikulum 1 mau ngomong adik-adik, tapi ada anak saya. Ini adalah adik-adikku semua. Saya sebagai Kasmaji 99 mengucapkan sangat terima kasih kepada Kasmaji Muda ya, di mana syukur kita haturkan. Dan tadi seperti yang disampaikan Bu Vera, ini adalah mungkin awal ya. Dan semoga nggak hanya yang terakhir nanti, bahwa alumni berbagi wawasan itu niscaya bisa dilaksanakan di setiap waktu. Kalau ternyata di kelas 10 ini masih butuh ya, tadi ada yang sudah menentukan, mungkin ada yang belum tahu mau kemana. Ya ini nanti mungkin saatnya kami dari Kasmaji 99 bisa menyampaikan hal yang bisa jadi itu menjadi pedoman awal. Oh ternyata sampai di situ. Yang penting adalah mau melakukan sesuatu, jangan berhenti. Yang penting tidak ada target hidup itu enggak benar ya. Jadi di sini yang saya mau tekankan bahwa dari yang awal di kelas 10 ini sebenarnya menjadi tonggak awal pada saat nantinya adik-adik ini akan menjadi sesuatu di masa depan. Ya, mungkin ada yang menjadi dokter nantinya, ada yang mau menjadi ahli hukum, Prof. Femi, juga di sini ada Dr. Buleri ya, yang IT. Itu oke, seperti tadi Bu Vera sampaikan, apapun itu yang penting benar-benar tekun dan mau menekuni dengan baik, pasti akan menjadi sesuatu. Nah ini harapannya adalah bahwa tidak hanya berhenti di sini, sinergi yang baik Ibu, mohon izin ya Kasmaji 99 dengan SMA Negeri 1 karena
disinilah kami semua ini, tadi kalau disampaikan Mbak Sandra itu 25 tahun yang lalu, mungkin malah sudah lebih ini sekarang ya, mendekat ke 28 atau 27 tahun mungkin yang lalu itu kami seperti adik-adik semua ini, yang mana mungkin belum tahu mau jadi apa, tapi harus tahu juga memilih ya. Dan semoga ini menjadi awal yang baik dan menjadi hal yang positif untuk semuanya, bagi Kasmas 99, bagi Semansa maupun bagi adik-adik kelas 10 di SMA Negeri 1 Surakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Sandra. Terima kasih dan semoga nanti bisa diikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berterima kasih yang baik, terima kasih untuk pembukaannya Bapak dan Ibu. Jadi siang hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi ya. Sesi yang pertama itu nanti dari bidang kedokteran, dari program studi kedokteran. Nanti akan diwakili oleh Dr. Atik dan juga Dr. Aji. Kemudian sesi yang kedua ada dari bidang hukum. Nanti akan disampaikan oleh Prof. Emi dan juga Dr. Warga. Nanti Warga pasti berjalan dari UMS, kalau tadi masih mengajar. Kemudian sesi yang terakhir dari bidang teknik dari informatika nanti akan disampaikan oleh Bu Leni. Seperti itu. Nah nanti di tiap-tiap sesi, tiap selesai sesi akan ada kita berikan waktu untuk tanya jawab ya. Kita berikan waktu untuk tanya jawab, tapi akan kita batasi karena waktu biar nanti juga tidak terlalu sore pulangnya. Kita akan batasi hanya 3 pertanyaan saja untuk tiap sesi. Nah nanti siapa yang berani untuk bertanya, mau bertanya atau mau menanyakan apa silakan, akan ada souvenir cantik dari Kasmas. Gitu ya. Oke. Baik, kita mulai saja untuk yang pertama. Siap untuk memulai sesi berbagi wawasan kita siang hari ini? Ya. Siap. Kita ulangi lagi ya, yang tadi ya. Semangat pagi ya Bu ya. Semangat pagi. Semangat. Oke, baik. Kita mulai, kita ulang lagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semansa. Tiada hari tanpa prestasi. Mari kita akan mulai sesi yang pertama dari bidang kedokteran yang akan disampaikan oleh Dr. Ati Puspita dan juga Dr. Aji. Dan sesi pertama akan disampaikan oleh Dr. Puspita terlebih dahulu. Waktu kami persilakan. Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ratih ya, Dr. Ratih. Saya dulu Kasmaji, angkatannya Dr. Aji, Prof. Emi dan Ibu Beriana ya. Saya dulu lulus tahun 99 ya kita ya. Belum lahir ya. Aduh kelihatan sekali usianya ya. Kemudian kakak saya dulu juga SMA 1 ya, kakak 93 ya, sekarang jadi neurolog, dokter juga, neurolog ya, spesialis saraf. Saya dokter umum, tapi mengajar di Fakultas Kedokteran sejak 2006 ya. Jadi saya lulus 2005, alhamdulillah keterima PNS 2006 ya. Kemudian ngambil S2 ya di UGM, lulus tahun 2010, lalu S3 2014, lulus 2019 ya. Jadi S1-nya di UNS, S2 S3-nya di UGM ya. Saya mengajar bidang farmakologi ya. Mungkin ada adik-adik di sini yang tahu farmakologi itu apa? Farmakologi itu ilmu tentang obat-obatan ya, jadi saya ngajar tentang obat, tapi bukan apoteker ya, beda sama farmasi ya. Kalau farmasi itu cara membuat obat, cara formulasi obat. Kalau saya farmakologi ya, jadi tentang manfaat obat dan sebagainya ya. Di FKWNS ya, saya mengajar di berbagai prodi ya, dari S1, S2 maupun S3 dan juga di spesialis ya. Jadi nanti kalau adik-adik terima di FKWNS, nanti ketemu saya di beberapa sesi ya, di pembelajaran S1 ya, kemudian di profesi nanti Pak Aci juga
jadi profesi ya. Jadi profesi itu kalau di kedokteran itu ada yang preklinik ya. Preklinik itu kuliah ya, bangku kuliah itu 3,5 tahun. Tapi tepat waktu loh ya, 3,5 tahun loh ya, bisa molor ya. Kalau on time 3,5 tahun, kemudian setelah itu wisuda dapat gelar S.Kerp sarjana kedokteran ya. Kemudian setelah itu akan menjalani pendidikan profesi dokter. Pendidikan profesi dokter itu koas ya, atau dokter muda, praktek di rumah sakit ya. Kalau di FKWNS untuk di Solo kami di rumah sakit WNS dan rumah sakit Dr. Muardi. Jadi ada 2 rumah sakit pendidikan utama, ada juga yang keluar-keluar. Nah, setelah dokter muda profesinya selesai 1,5 tahun ya, nanti bisa mengikuti ujian kompetensi. Ujian kompetensi baru lulus jadi dokter. Jadi memang sekolahnya memang agak panjang ya. Jadi 5 tahun terus ujian kompetensi. Setelah itu ada internship dulu, internship 1 tahun. Jadi ya 6 tahun lah baru bisa buka praktek gitu ya. Itu kalau on time loh ya. Tapi insya Allah anak-anak SMA 1 pintar-pintar on time ya. Nah, mungkin dari saya itu aja sih perkenalannya ya, karena memang di FKWNS kan mungkin ada yang pernah main ke sana ya. Kalau misalnya mau kebetulan juga dekat ya, mungkin kita langsung ke dokter Aji aja ya. Karena kan nanti kita banyak diskusinya aja ya. Oke ya, langsung aja. Bersama Kevin Clark akan memperdekat dan mungkin slide Mas. Ya, gitu. Masih semangat semuanya? Tarik masih semangat? Ini judulnya. Masa depan Indonesia itu berada di tangan kalian. Ya, kita bareng-bareng membaca. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Kenapa seperti itu? Selanjutnya. Nah, ini perkenalan dulu. Tadi sudah dikenalkan. Saya Dr. Haji. Kebetulan di sini kakak kalian karena lebih dulu dari Kak Maji ya. Kak Maji 99. Saya seorang dokter spesialis forensik, dosen juga seperti Bu Rati, praktisi hukum kedokteran, terutama kakak kelas ini yang duduk pernah juga ini nggak contoh ya, apa ya, bersilah ya, karena mendengarkan ada yang atau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan alma mater. Mimpi saya dulu pengen jadi dokter itu hanya simpel, kerja tidak diatur oleh orang lain, tapi ternyata harus menjadi dosen juga. Tapi ternyata banyak yang butuh untuk kita memberikan wawasan seperti saat ini. Selanjutnya, kasih rawat. Nah, kita baca bareng-bareng. Bisa jadi saat ini. Tadi seperti yang sampaikan Bu Vera, kita belum tahu ini mau ingin jadi apa. Karena bisa jadi mak beduduk, awalnya pengennya jadi notaris ini. Loh kok tapi keterimanya di bidang kedokteran? Mungkin nggak seperti itu. Saya maunya jadi dokter, lah ternyata boleh jadi pengusaha. Ada yang saya punya di kelas yang awalnya mau jadi dokter, ternyata malah sekarang itu banyak tokonya Mariban. Nah, Mariban itu yang punya dokter itu. Nah, seperti ini kita itu kadang tidak tahu ya, bahwa suatu saat itu kita ingin menjadi apa. Yang bisa kita lakukan selain pencarian ini adalah belajar. Saya setuju sekali dengan Bu Vera tadi. Hari ini kita belajar tapi dengan mungkin cara yang lain. Kalau belajar di dalam kelas, mendengarkan ibu bapak guru diskusi dengan teman-teman. Di sini diskusinya dengan yang sudah lebih dulu lulus. Apa yang dilakukan? Ini ya seperti maaf, ternyata umur saya sudah 40-an harus pakai kacamata. Nah, kelihatan sekarang. Jangan minder, jangan takut, fokus terus berjalan. Kapan kita itu berhenti stuck?
di saat ya diam saja. Kita berjalan pelan-pelan pakai jari itu deh, sampai dengan tujuan enggak? Sampai. Berjalan lebih cepat enggak? Tapi biasanya resikonya lebih tinggi karena kurang hati. Berjalannya langsung cepat sekali, the flash sampai tujuan, tapi nabrak-nabrak gitu. Nah, ini filosofi bahwa yang penting di kelas 10 ini eksplorasi itu kunci. Yang bisa mengeksplorasi diri adik-adik siapa? Ya adik-adik sendiri, tapi harus komunikasi dengan orang tua. Ya, harus komunikasi dengan orang tua karena apapun itu adik-adik semua ini masih dalam pengakuan orang tua masing-masing. Nanti yang terbaik untuk itu, dan jangan lupakan kalian bersekolah di sekolah yang sungguh amat luar biasa, semansa. Slide masih apa? Nah, prestasi bukan hanya nilai tapi sikap. Ya, membangun karakter itu untuk dunia yang nyata, bukan yang maya. Bukan maya istianti. Ya, lanjut. Nah, pilar utamanya itu ada 4 hari ini. Disiplin. Ayo, siapa yang setiap hari bangunnya itu sebelum orang tuanya bangun? Yang bangun tidurnya itu sebelum orang tuanya bangun. Kebetulan ya. Bintang bangunnya lebih dulu dari kakak atau bintang dulu? Biasanya dibangunin apa, tapi ya nggak selalu bangun dua. Ya, yang ini disiplin deh. Dimulai dari bangun tidur sampai dengan nanti tidur lagi. Yang kedua jujur, ya. Ini modal benar, jujur. Ya, jujur adalah integritas paling berharga di dunia kerja. Kalau dari kelas 10 ini sudah jujur dengan dirinya sendiri, yakin loh, nanti mau jadi apapun pasti akan dengan baik. Tanggung jawab, tuntaskan apa yang sudah dimulai dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau mungkin sudah start apapun itu, tidak ada masalah kamu akan selesai kapan, karena waktu yang terbaik itu akan dipunyai oleh orang masing-masing. Ya, waktu yang terbaik itu pasti akan dimiliki oleh orang yang bersungguh-sungguh dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu growth mindset, ya. Dari kesalahan tanpa merasa patah semangat itu juga penting. Harus terus, jangan terus berhenti. Slide masih paham? Nah, sekarang saya mau tanya yang di belakang, karena yang putih-putih. Apa mimpi terbesarmu nih? Perkenalan boleh? Nama siapa? Berdiri. Perkenalkan, nama saya Feli dari kelas 10. Mimpi terbesar saya itu besok jadi orang sukses. Lagi yang pertama, kalau dirimu nih, Nama saya Feli dari kelas 10. ya, Burateh mungkin calon murid Burateh nanti Burat. Terima kasih Felis dan tadi yang hari ini mungkin bahasa Burat nanti bisa dicek. Lanjut, jadi fondasi kesuksesan harian nggak ada ya, nggak ada yang namanya sukses itu instan. Adik-adik, nggak ada yang namanya sukses itu instan. Semuanya melalui tahapan. Tadi saya sampaikan dari satu langkah. Satu langkah kamu keluar dari rumah itu adalah awal kesuksesanmu di hari itu. Kebiasaan kecil tadi, tepat waktu, konsisten, rasa hormat. Hormati semuanya, hormati guru, hormati orang tua, konsisten. Tidak boleh, wah hari ini keras sekali, wah hari ini capek sekali. Apalagi menjelang puasa ya. Nanti masih godaan juga banyak sekali, tapi kita harus bisa melaluinya dengan baik semuanya. Karena itu bulan yang rahmatan itu. Lanjut. Nah, pernah tahu wajah semansa di zaman dulu? Ada pakai ini. Sekolah di sini.
merupakan heritage anugerah. Ya bahkan dengan adanya berbagai macam cara masuk ke Semansa, dengan domisili, zonasi, dengan apapun itu prestasi, apalagi yang lainnya, apapun itu, kita adik-adik semua ini adalah sudah menjadi keluarga besar kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta, mempunyai start yang sama, tinggal bagaimana nanti kalian berlari ya, menjemput masa depan yang baik tersebut. Terakhir Mas, nah terakhir lagi, ini tadi lagu 419, 3C dari saya ya, ini untuk semuanya. Jangan pernah remehkan diri sendiri, jangan takut gagal, dan jangan berhenti belajar. Dan belajar itu tidak mesti dari bangku di ruang kelas, tapi bisa dimanapun kita nanti belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Terus melangkah Semansa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ati dan Dr. Aji untuk sharingnya siang hari ini. Saya akan membuka dua penanya dari bagian depan dan bagian belakang. Siapa yang ingin ada yang ingin ditanyakan ke Dr. Ati atau Dr. Aji, silakan. Satu di bagian depan, satu di bagian belakang. Silakan mengangkat tangan. Ada yang tertarik mau jadi dokter? Ada yang mau tertarik untuk berkecimpung di bidang kesehatan, tidak hanya sebagai dokter ya, bisa perawat, bisa di farmasi seperti Dr. Ati juga, bisa di rehab medik, bisa di administrasi rumah sakit, manajemen rumah sakit, banyak sekali bidangnya ya. Ada keperawatan, ada apoteker, ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang punya cita-cita, punya keinginan menjadi dokter, jadi suster, jadi perawat, jadi ahli gizi. Ada yang mau jadi dokter di belakang tadi siapa? Siapa tadi? Siapa? Ada yang ingin ditanyakan? Kiat mungkin? Dokter Haji ada kiat supaya bisa masuk ke dokteran? Belajar, pasti belajar, harus belajar. Ada yang ingin bertanya dulu? Bagian depan ada satu penanya? Tidak ada? Tidak ada. Oh nanti. Oh bidang yang berikutnya. Oke baik. Yang bagian belakang ada yang mau bertanya? Ada? Ada kan? Kira-kira ada apa sesuatu yang tidak ada benar? Kalau nggak ada, nanti loh, tak tutup. Nanti kalau ada yang mau tanya soal kedokteran, nggak saya buka lagi loh nanti. Siapa? Oke, selanjutnya. Sekarang kita mungkin yang ini ya, Dokter Haji ya. Nanti siapa yang berdiri untuk perkenalan menyampaikan cita-citanya? Oke. Satu di sini, kita ada gantungan kunci. Satu lagi tadi di belakang ya. Terima kasih. Ini ya, gantungan kunci. Baik. Baik, kalau gitu kita akan lanjutkan lagi saja ke sesi berikutnya. Nah ini sesi berikutnya ini, kalau tadi sesi pertama itu mungkin lebih ke nanti adik-adik yang penjurusannya atau peminatannya ke bidang IPA ya, IPA. Nah, kalau yang kedua ini ke bidang IPS nih sepertinya ini, karena kita akan ke sesi yang kedua bagian hukum ya, bagian hukum. Nanti ada Prof. Hemi sama ada Dr. Wardah. Dr. Wardah sudah sampai di depan, nanti tinggal menunggu ke depan. Siap untuk kita lanjutkan sesi yang kedua? Siap dulu tidak? Siap? Kita lanjutkan ya. Baik, kita akan mulai sesi yang kedua. Prof. Hemi, oke? Saya serahkan ke Prof. Hemi ya, sesi yang kedua ya. Baik, kita akan mulai untuk sesi yang kedua untuk bagian hukum, bidang hukum. Nanti dengan Prof. Hemi dan Dr. Wardah sudah ramai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini jam berapa? Jam setengah 2 itu. Kalau sudah makan yo ngantuk. Kalau belum makan saya ngantuk. Ya kan? Jadi memang suara saya harus kencang. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana sekolah di SMA 1 Surakarta? Seru, alhamdulillah. Ada yang merasa tertekan? Sekolah di SMA 1? Ada yang merasa tertekan? Oke, alhamdulillah tidak ada. Kenapa saya bertanya begitu adik-adik? Karena dulu 20 saya masuk Kasmaji, saya masuk SMA 1 itu tahun 93. Anda belum direncanakan. 96 Bu, koreksi. Salah, 96. Lulus tahun 99. Itu Anda belum direncanakan, ya kan? Masuk SMA 1 Surakarta itu awalnya itu awalnya saya senang sekali karena Anda tahu kan ya, SMA 1 itu adalah SMA yang paling bagus se-Indonesia. Izin ya, Dek. Sampai sekarang. Tapi ternyata adik-adik, setelah saya masuk, apa yang terjadi pada saya? Saya merasa tertekan. Kenapa? Karena ternyata teman-teman saya SMA 1 itu gurunya belum memberitahu, belum menerangkan, dia sudah bisa mengerjakan soal. Yuk. Sementara saya rumus matematika, rumus fisika itu belas gak mudah. Allah ini apa? Ada yang seperti saya? Tapi calon profesor. Amin. Calon profesor itu harus didahului dengan merasa tertekan dulu. Dulu juga merasa tertekan. Adik-adik pernah berpikir enggak? Materi kelas SMP dengan materi SMA itu jauh sekali lompatannya, ya kan? SMP itu menurut saya dulu saya mengerjakan matematika sambil merem itu bisa. Agak-agak sombong. Saya ingin ngomong bahwa SMP saya pinter. Karena SMP saya di SMP 12. SMP 12 itu ya SMP middle gitu. SMP yang paling bagus kan SMP 1. Sekarang pun juga bagus. Ini anak SMP 12 masuk ke SMA 1. Awalnya bangga. Karena apa? Karena se-SMP 12 itu yang masuk SMA 1 itu cuma 2 orang. Saya dan teman saya namanya Jody. Jadi kita wah ini anak SMP 12 yang masuk SMP 1 cuma 2, Emi dan Jody. SMA 1. Lah kok ternyata kenyataannya adalah itu tadi. Karena biasanya anak-anak yang masuk SMA 1 itu adalah anak-anak SMP 1 yang itu memang dia sudah pintar-pintar. Jadi seperti pindah kelas, ya kan? Dan anak SMP 4, pokoknya SMP yang bagus. Yang terjadi adalah apa? Teman-teman saya itu adik-adik, gurunya belum menerangkan matematika, fisika, kimia itu, yang IPA itu, mereka sudah bisa mengerjakan soal. Sementara saya, kalau fisika dan matematika itu kan ada rumus turunan ya, apa sih? Saya lupa. Karena dulu nggak mudah, sekarang lupa. Ada rumus turunan, rumus yang diturun-turunkan itu belas saya kamu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, kalau tadi Pak Haji, Mas Haji, kita panggilnya saya Mbak Anda. Dan itu adalah kakak Anda. Ini kakak saja. Yang dilakukan, kalau Mas Haji tadi mengatakan harus jujur. Yang saya lakukan adalah ada 2. Yang pertama, kalau ujian, kalau ulangan, saya selalu minta tolong sama Mas Haji. Jadi nanti apa pekerjaan itu pastikan belakang ya. Dan dia oke loh. Oke, siap. Baik. Jadi apa sih? Itu jujur apa? Itu
Jujur. Saya jujur. Jadi saya pekerjaan matematika, fisika, kimia itu menurut dia kalau tidak diberi turunan, nilai saya enggak. Yang kedua adalah saya les. Saya ada les. Saya les itu di 2 tempat. Yang pertama, saya les dari kelas 1, kelas 10 ya. Dari kelas 10 saya les di 2 tempat. Yang satu adalah saya les bimbel. Kenapa? Karena di bimbel itu biasanya diberi cara cepat. Nah, gitu kan? Orang sama rumus yang macam-macam, pokoknya ini. Yang kedua adalah saya les di tempatnya Pak Guru dan Bu Guru. Kenapa? Ya Ben, karena kan siswanya banyak sekali. Kalau les di tempatnya guru kan guru akan perhatian, oh ini les. Paling tidak nilai saya enggak 4 tapi 6 lah ya. Karena saya les. Saya pikirnya gitu. Dan ternyata les 2 tempat itu tidak ngefek sama sekali. Kenapa? Nah, kalau matematika cara cepat, kalau kita nggak paham konsepnya, nggak bisa ya. Mau bicara cepat, ini. Nah, akhirnya adalah yang terjadi saya menghafal soal. Jadi kalau les itu kan biasanya dikasih banyak soal. Besok ujian anak-anak, oke, saya belajar tugas, gaya, apa itu saya hafalkan. Soalnya saya hafal. Terus sama gurunya itu diganti sedikit berubah. Karena kan kalau soal cerita awalnya naik terus turun itu kan wis ganti rumus sudah berubah. Jadi hafalan itu nggak ada artinya. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah ya hafalan itu saya tulis. Jadi singkat cerita adalah nilai dulu namanya NEM ya Pak? Nem. NEM. Nilai Eptanas murni. Nilai Eptanas murni. Matematika saya berapa? Makanya Prof. Emi cocoknya hukum. Masih bagus lah, masih 8. Tapi nilai matematika, fisika, kimia itu Beliau ini anu loh, Dek, hukum internasional. Hukum internasional. Buat saya Rekannya se-ASEAN. karena apa? Sudah les setiap hari orang mudeng gitu ya. Terus yang jadi dilema begini adik-adik. Waktu kita jurusan kelas 2 oh ya. 2 menuju kelas 3. Padahal matematika saya belum, fisika saya tidak mudeng, kimia saya otot-otot. Kimia itu masih bisa saya sebutkan. Terus kemudian ada penjurusan. Dulu ada kalau tidak salah 9 kelas. 9 kelas itu adik-adik, yang IPA itu 7, 6. yang 6, yang 3 itu IPS. Nah, pada waktu itu mohon maaf sekali, IPS itu biasanya buat anak-anak yang ngenyelke gitu, yang suka bolos di tempat kotor, pokoknya termasuk itu tuh. Tapi dikangeni pas reuni. Dikangeni pas reuni. Pas reuni dikangeni. Nek pas reuni dikangeni. Oh iya pas reuni. Pasti dikangeni IPA. 3 IPS, kelas IPS, 6 kelas IPA. Padahal kelas IPS itu tempatnya yang bolos-bolos begitu. Saya tidak mau, maaf ya. Saya nggak mau itu bolos-bolos. Saya nggak bisa, tapi saya izin juga kalau masuk IPS gitu, masih gitu. Akhirnya mau tidak mau saya masuk IPA dan lolos. Nggak tahu itu gurunya bisa memasukkan saya ke IPA itu bagaimana nilai saya jelek. Nggak tahu lah. Pokoknya alhamdulillahnya masuk IPA. Setelah masuk IPA adik-adik ya tetap saja hidup saya tertekan. Pokoknya selama kelas 3 itu saya tertekan. Akhirnya saya Jangan tuh ya, kalian jangan tertekan. Enjoy aja. Iya, gitu. SMA itu enjoy. Udah IPS yo nggak ada pelajarannya kan kelas IPA dulu nggak ada pelajaran IPS gitu kan. Nah itulah masa pencarian yang sungguh sangat menyedihkan. Akhirnya adik-adik inilah sifatnya anak SMA 1 yang kaya.
namanya dulu FPTN. FPTN itu sekarang SNBT. 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 Walaupun saya dosen, saya kok istilah itu agak pokoknya UMPTN. UMPTN sudah IPA nggak mudah, IPS ya unggul. Jurusan apa yang saya ambil coba? Kan 3. Saya ngambil IPC namanya. Ilmu pengetahuan cakra, IPA dan IPS. Sudah tahu kalau semua mata pelajaran saya nggak mudah, yang saya ambil gaya. Pilihan pertama kedokteran. Oh. Nah, ini saya baru tahu ini. Pilihan yang kedua hubungan internasional. Nah, akhirnya sekarang beliau di situ. Tapi bukan HI-nya, tapi di hukum internasional. Dulu Profesor di bidang hukum internasional. Yang ketiga itu, ya wes lah hukum, ya wes lah hukum. Artinya apa? Sebenarnya saya masuk hukum itu ya, pokoknya tinggal genap-genap. Akhirnya pilih hukum. Dan Anda tahu adik-adik, pada waktu saya dulu itu, inilah anak SMA 1 zaman kita itu gayanya begini. Satu, namanya dulu PMDK. PMDK itu sekarang yang SNBP. Nah, yang SNBP ya. SNBP. Kalau ada anak SMA 1 daftar SNBT, FKIP dan hukum, kalau keterima itu tidak pernah ada yang diambil. FKIP guru, hukum itu yang hukum. Itu tidak pernah ada yang diambil. Kemajuan ya. Karena apa? 25 tahun yang lalu 2 fakultas itu dianggap sebagai fakultas kelas bawah. Jadi anak-anak SMA 1 itu segaya begitu, sekemayunya itu. Nah itu pernah ada masa di mana dari UMS itu memblacklist SMA 1. SMA 1 nggak boleh ambil SNBP di hukum dan di FKIP. Karena apa? Karena sudah milih tapi tidak pernah diambil. Nah, tapi ternyata kok Gusti Allah itu memberi saya takdir lulus di hukum. Anda tahu perasaan saya pada waktu itu adik-adik? Puisin, senang. Puisin, isin saya malu. Kenapa? Ya Allah, di antara 1 juta teman saya itu, yang masuk hukum itu hanya 4 dari ribuan, ratusan lah, dari ratusan itu hanya 4. Saya tadi ya Allah, kok malu banget ya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah lagi berhubungan sama teman-teman SMA. Gelarahnya dulu waktu SMA itu saya culun. Saya tidak terkenal. Kalau Pak Haji itu semua dulu Pak tahu. Katanya kita Enggak. Istrinya Pak Haji itu Bu Sita. Itu juga dikenal sama guru. Dulu kayaknya Ya, ada guru yang teman kenal SMA saya, saking bodohnya. dari tahun 90. Karena 97 nikah 2006. Di kelas itu yang ranking 1 ada 3 orang, ranking 2 ada 4 orang, ranking sampai dari sekitar 36 atau 42 siswa itu hanya ada 15 ranking. Karena ranking 1 ada 2 Paralel itu. ranking 2 ada 4 orang, begitu kan? Nilainya sama-sama semua. Saya ranking berapa adik? Ranking 15. Terus saya ngatur sama ibu saya, Bu, saya ranking 15. Sekopi rondo 42. Oh, capek, setengah. Padahal sebenarnya itu ranking terakhir. Ibu saya nggak mudah gitu. Pokoknya ngambil rapot sudah. Gurunya umumnya juga tidak menerangkan bahwa anak ibu kurang, enggak. Pokoknya apik nih, wes apik. Nah, setelah saya lulus UMPTN hukum, ternyata saya malu, ya Allah kok hukum ya. Padahal teman-teman itu daripada aku nang hukum, mereka ambil tes lagi ke UII. Kebanyakan dulu mereka pada lari ke UII ke teknik industri adik-adik. Saya ingat teknik industri itu pokoknya kalau yang lolos hukum pasti maunya ke teknik industri.
gaya kan ya? Anak SMA 1 dulu gaya. Sekarang gaya nggak sih? Oh masih masuk. Nah terus kemudian semester 1 di kuliah itu kan nilai itu skalanya 4, 1, 2, 3, 4. Yang terbaik 4. IP saya berapa? IP itu nilai indeks prestasi. IP saya berapa dari 4? 2. Semester 1 itu 2. Baru kemudian saya merasa, oh gini, sebelum ada waktu saya dinyatakan lolos hukum itu, karena saya malu, saya daftar ke UNS farmasi. Nah, ini kalau farmasi kan IPA ya, agak-agak mentereng sedikit lah. Terus saya masuk farmasi dan lolos. Tapi terus ada mentor dari Primagama. Dulu ada bimbingan belajar namanya Primagama. Mentor saya itu dekat dengan saya. Dia telepon, Emi, selamat ya. Dulu kan pengumumannya ada di koran aja, nggak ada di internet, akun aku nggak ada. Dulu koran, dilihat satu persatu. Emi, selamat ya, kamu lolos di hukum. Semua mentor yang ada di Primagama itu mengatakan selamat. Saya nggak senang. Pak, saya mau ke farmasi saja Pak. Nah terus ternyata mentor saya mengatakan begini, jangan ke farmasi itu mahal. Mending kamu tetap di fakultas hukum. Tapi besok waktu setahun lagi ke MPTN lagi, kamu mencoba lagi. Jadi uang yang dikeluarkan itu nggak banyak, karena dulu SPP kita 200.000 susu 18.000, 185 rupiah. Sekarang berapa? 7 juta. Nah, akhirnya saya ikut dengan nasihat dari mentor saya Primagama itu. Nah, setelah walaupun dengan semester 1 nilai saya hanya 2,7. Terus kemudian apa yang terjadi adik-adik? Di tahun berikutnya, di semester 2, kita ada semester kan, semester 1, tengah semester begitu. Semester 1 nilai saya jelek, kenapa? Karena yang namanya fakultas hukum itu belajarnya kan belajar pasal ya. Pasal 1, barang siapa lah barangnya siapa? Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, dihukum minimal 2 bulan maksimal seumur hidup. Belum tahu. Itu pasal-pasal sementara KUHP-nya baru sekarang deh. KUHP ini baru. Saya belum bisa adaptasi pada waktu itu nilainya buruk. Setelah itu semester 2 bisa ini harus agak pintar sedikit ini begitu. Akhirnya saya ketemu teman, terus punya game, terus belajar. Akhirnya di semester 2 saya sudah mulai naik IP-nya 3. Di semester 3 yang seharusnya saya ingin UMPTN lagi sudah nggak mau. Oh ini kayaknya yang suka nonton konser, karena sudah mulai Ini Prof ini akhirnya yang dulunya mungkin nggak senang. Saya Jalani lulus dulu dengan saja. IPK Bisa jadi nanti yang akhirnya jadi tidak senang. kumlot. Itu beliau. IPK Ceritanya kumlot seperti itu. 3,5. Saya 3,49. Jangan buru-buru, aku bukan di bidang saya, jangan seperti itu ya. Kenapa nangis? Karena setelah semester 2 saya sudah berusaha ikut dan saya aktif dan saya merasa saya bisa, saya pinter lah. Ini anak SMA 1 itu walaupun di SMA-nya dia tidak pintar, tapi ternyata ketika bersaing di luar saya masih tetap pintar. Nah, ternyata IPK saya cuma 3,49, kurang 0,01. Saya nangis kenapa waktu wisuda? Karena biasanya yang kumlot itu disuruh maju ke depan untuk membacakan pidato begitu. Enggak saya ya, kok teman saya itu ya. Akhirnya ya sudah, itu dengan posisi tadi seperti slide-nya Pak Haji. Masa depan saya nanti di mana ya? Itu lulus kuliah pun saya masih bertanya. Saya itu nanti mau di mana? Akhirnya setelah itu saya nganggur 22 tahun adik-adik setelah itu. Apa yang terjadi? Masih tertekan. Karena apa? Karena bapak ibu saya itu hanya lulusan SMP. Bapak ibu saya itu taunya kalau anak kuliah itu berarti pinter. Kudune dengan cepat dapat pekerjaan.
pinter, kan begitu ya. Tapi ternyata 2 tahun itu saya nggak dapat pekerjaan. Padahal teman-teman saya sudah mulai banyak yang mendapatkan pekerjaan. Terus kemudian di akhir tahun kedua, saya daftar 2 lowongan. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah UNS. Kebetulan UNS bukaan dosen hukum yang mensyaratkan S1 boleh. Biasanya dosen itu harus S2. Ini kok kebetulan boleh S1. Saya belum sekolah S2 karena itu bapak saya hanya begini. Di BI sudah sampai tes terakhir dan saya lolos tinggal 11 orang. Yang dibutuhkan adalah 8 orang. Saya sudah pede. Masa aku nggak bisa dari 11 yang dibutuhkan 8. Berarti yang betul nanti tinggal 3 kan gitu. Wih mesti duduk aku. Ternyata nggak lolos. Nangis. Itu tesnya se-Indonesia Raya. Bank Indonesia itu kan tempat yang bagus ya. Dan itu tesnya 7 kali. Setelah itu saya nangis semalaman itu nangis. Gagal itu nggak apa-apa nih. Gagal itu nggak apa-apa. Akhirnya adik-adik Yang lebih apa itu kalau tidak mau melakukan apa-apa. Kamu tidak gagal karena kamu tidak melakukan apa-apa, itu gagal itu. Diposkan pengumumannya. Gagal karena Dan mencoba tidak masalah. Saya lolos. Adik-adik yang menjadi highlight adalah begini. Selama saya kuliah hukum, sebenarnya saya itu masih setengah hati. Antara malu, foto elek gitu. Tapi saya tetap berusaha untuk nilai saya bagus walaupun akhirnya tidak bagus. 3,49 tadi kan belum. Terus kemudian saya menjadi dosen, saya disekolahkan, kemudian saya disekolahkan S2, kemudian saya bisa S3, kemudian saya bisa profesor. Oh, di sini titiknya. Apa adik-adik? 1, ternyata seringkali sesuatu yang di awal itu menurut kita tidak baik. Ternyata itu jalan hidup kita. Contohnya saya tadi di hukum itu ya mau pilih-pilih, kemudian ternyata lolos semester 1 yogo, terus kemudian saya masih ragu-ragu ini hukum itu semen tadi yogo gitu. Tapi ternyata ketika kita berdoa, saya berdoanya dulu tetap berdoa. Saya berdoanya gini, ya Allah kalau memang jurusan ini akan baik untuk saya, berikan saya jalan. Padahal saya nggak tahu besok itu kok jadi. Nah artinya adik-adik, kalau nanti di kelas 12 ya, di kelas 12 Anda coba, kalau dulu kan saya tidak sadar, tapi sekarang saya ingin memberikan advice kepada adik-adik begini. 1, tolong Anda lihat sebenarnya saya itu senangnya di mana. Karena sesungguhnya dari awal itu saya tahu bahwa saya itu sebenarnya kuatnya di IPA IPS. Saya itu senang IPS sebenarnya, tetapi hanya karena saya tadi gengsi, nggak mau ambil IPS di SMA 1 karena tadi dengan alasan-alasan saya sendiri, maka saya tetap mau ke IPA. Nah ternyata di IPA juga saya nggak nyaman. Anda tahu, Gusti Allah ternyata memberikan saya memberikan saya pelajaran bahwa ternyata saya lolosnya di hukum itu kan juga IPS gitu. Dan ternyata IPS itu menjadi jalan hidup saya sampai sekarang. Nah nanti adik-adik ini saya sudah dialog Bu Sandra, adik-adik nanti tolong Anda itu sebenarnya jiwa Anda itu lebih senang IPA atau IPS. Itu yang Anda harus meneliti dari awal. Kalau memang Anda lebih senang menghafal, Anda lebih senang membaca teks, itu kemungkinan Anda passionnya sebenarnya ke IPS. Tapi kalau Anda suka undang-undang rumus, bisa ngaji, itu berarti sebenarnya Anda suka di IPA. Jadi sebenarnya di dalam pikiran kita itu kita sudah bisa merasakan kita itu lebih senang ke IPA. Kira-kira begitu adik-adik, tidak banyak kata yang ingin saya sampaikan, yang saya berharap ini bisa menginspirasi, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Dewi untuk sharingnya ya. Karena bisa
kasih. Tapi saya mau komen dulu loh bro, saya IPS, ya, saya IPS. Sebenarnya pada waktu penjurusan saya ikut penjurusan IPA, keterima. Tapi karena memang passion saya itu di IPS, jadi saya memilih IPS. Jadi kalau saya ya, jangan melihat IPA IPS bahasa itu dengan strata A lebih tinggi dari B, jangan. Karena passion itu sebenarnya yang paling akan sangat mendukung, menentukan dan membantu kalian untuk menentukan kalian mau di mana, kalian mau di bagian apa, kalian mau di bidang apa, kalian akan jadi seperti itu ya. Karena kalau kalian memaksakan, misal seperti Prof. Emi ya, kalau Prof. Emi di IPA, Prof. Emi nggak akan jadi Prof. Emi sekarang, betul kan Prof? Ya, betul. Tapi kalau kalian betul-betul menempatkan diri kalian sesuai dengan passion kalian, kalian pasti bisa akan membuat jalan kalian sendiri seperti itu. Jadi saya IPS, memang karena saya pengen IPS, saya disuruh tes IPA, saya nggak mau, tidak saya kerjakan. Jadi saya dulu dimarahi guru IPA saya, guru kimia saya itu waktu itu bukan Pak Madio, yang Putri, yang Bu Wiwi, yang kimia. Ya, saya guru kimia saya dimarahi. Terus guru fisika saya dimarahi karena tidak saya kerjakan. Saya betul-betul tidak mengerjakan tes penjurusan saya karena saya ingin masuk IPS. Saya di IPS dapat kesempatan untuk PMBK. Saya ambil S1 HI UI sama S1 Komunikasi UGM karena saya ingin masuk komunikasi, tapi tidak lolos, tidak terima. Saya akhirnya masuk S1 Komunikasi UNS. Seperti itu. Tapi memang bidang yang saya ambil tidak seperti Bapak Ibu yang di depan yang praktisi profesi di pendidikan ya. Tapi itu ya. Kalau saya setuju dengan Prof. Emi, mulai kelas 10 ini berbanyak kegiatan, berbanyak aktivitas, ya, berbanyak kegiatan, berbanyak aktivitas. Ikuti semua aktivitas kegiatan yang ada di sekolah atau di luar. Itu akan membantu kalian untuk memindahkan kalian. Oke ya. Saya mau kasih tips sebenarnya sebagai anak IPS itu tipsnya cuma satu, tips colut. Cuma jalur colut terbaik SMA 1 sudah ditutup permanen. Tahu di mana? Tahu nggak di mana dulu? Jalur colut terbaik SMA 1. Siapa yang tahu tak kasih GoPay 50.000. Kalau setahu saya zaman dulu itu ada jalan ke SMA 2. Terus kata mama saya dulu kalau mau jalan kasih. Mamamu siapa dulu nih? Ya. Angkatan berapa? 95. Waduh, senior dari saya ini. Oke, jalurnya lewat SMA 2. Oke, kelas berapa? 10-3. Nanti minta tolong ini ya ke nanti minta nomor bener nggak dulu sekali. Jalur teraman untuk colut adalah, tapi bukan lewat pintu tembus karena pintu tembus itu digembok. Salah, kurang sedikit sebenarnya. Lewatnya adalah jendela aula SMA 1. Dulu tembok ini isinya jendela kayu sebelum ditembok permanen. Jadi jalur tercepat itu melalui jendela. Bu Vera minta maaf ya Bu, breaking sedikit ya Bu. Terima kasih karena sudah ditutup, jadi menutup jalan untuk jalur. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jadi jangan ditiru, jangan ditiru.
majalah 1? Masih adakah majalah SMA 1? Oh, tidak sekarang. Majalah tidak ada lagi kan? Kalau zaman saya dulu ada majalah, ada majalah. Oh, ada harinya sekarang. Oke, saya dulu pegang majalah itu selama 3 tahun. Majalah SMA 1 sampai buku kelulusan. Tapi jangan ditiru ya, hanya SBY, hanya itu. Yang pasti kalian harus serius sekali mengikuti setiap kegiatan yang ada di SMA 1. Silahkan ambil manfaat yang sebaik-baiknya. Masa depan kalian masih sangat baik. Baik, kita lanjutkan ya, sesi hukum. Masih ada satu lagi pembicara, yaitu keluarga. Keluarga PSB. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya, paparannya, sharingnya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan sampai belakang saya? Tidak ya? Oke, saya ke belakang. Baik, saya punya adik-adik ya, karena adik kelas saya semua. Oke. Baik, kenalkan, nama saya Warda ya, tapi bukan pemilik kosmetik Warda gitu ya. Pemilik kosmetik saya sudah nggak kerja lagi di UMS gitu ya, tapi karena bukan pemilik ya, saya masih bekerja. Jadi kebetulan sekarang saya melaksanakan pekerjaan saya di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS gitu ya. Kalau kata orang, gitu kata mahasiswa saya, UMS itu universitas mahal sekali Bu, gitu kan. Kebetulan saya juga sebenarnya setelah sama Prof. Emi, kami sama-sama tersesat di IPA gitu ya. Karena IPA kami tadi sempat bisik-bisik, aku kok kayaknya dulu itu salah ngambil IPA ya gitu ya. Karena memang IPA yang kami masuki itu waktu itu isinya memang juara olimpiade, ada olimpiade matematika, ada kimia, ada fisika gitu ya. Jadi kalau kita ngerjakan soal itu baru nomor 2 dia sudah halaman 50, sudah nomor 50 yang dikerjakan. Jadi lama-lama minder kami gitu kan, salah jurusan gitu kan. Kalau cerita saya dulu sempat gitu ya, awal masuk kelas 3, karena penjurusan dulu kelas 3, saya sempat minta pindah sama wali kelas saya, Pak Marwoto, ya matematika jadi matematika. Pak Marwanto. Marwanto, ya. Tapi tidak dibolehkan, ya sudah selesaikan dengan baik sampai selesai kelas 3, gitu ya. Tapi ketika masuk kuliah, kemudian saya berpikir, saya kok kalau dengan angka-angka ini tidak bersahabat gitu ya. Saya kok lama-lama itu bosan melihat angka-angka yang dihitung gitu ya. Jadi akhirnya kemudian saya loncat gitu ya ke jurusan yang sama dengan Prof. Emi, jurusan hukum ya. Tapi yang beda, beliau di Universitas Negeri, saya di swasta gitu ya. Saya di Universitas Islam Indonesia ya. Setelah itu selesai gitu ya, sempat bekerja sebentar, kemudian ambil S2. Cita-cita saya dulu kalau di hukum gitu ya, saya mau kerja yang di rumah saja yang enak gitu ya. Saya daftar S2 itu notariat, jadi nanti jadi notaris gitu ya. Ternyata setelah selesai notariat harus ada magang 1 tahun. Saya kirim banyak surat magang, nggak ada yang diterima. Akhirnya daftar jadi dosen malah diterima. Oke? Jadi dosen baru 2 bulan 3 bulan gitu ya. Kemudian harus apply beasiswa. Kebetulan waktu itu ada pembukaan beasiswa. Saya daftar beasiswa untuk S3 ya, dibiayai oleh negara di University of Leeds di Inggris. Jadi saya 5 tahun di Inggris, gitu ya. Artinya apa? Artinya, gitu ya.
meskipun kita tidak, saya berpikir begini pada waktu itu, kalau saya tetap di IPA pada waktu itu, saya akan tetap jadi underdog gitu ya. Jadi artinya saya tidak bisa shining bright gitu ya, karena saya tidak, passion saya tidak di situ. Tapi ketika kemudian saya mengambil jurusan yang saya mau gitu ya, yang nggak ada hitungannya. Jadi waktu itu salah satu alasan saya mengambil hukum karena saya bosan dengan angka. Di fakultas hukum tidak ada hitungan kecuali hitung waris, gitu ya. Jadi ada materi hukum waris ya, itu saja hitungnya. Yang lainnya nggak ada. Gitu ya. Jadi sekarang saya bosan sama angka tiap hari itu kan ketika kita ambil jurusan IPA pada waktu itu belajar angka, gitu ya. Akhirnya saya pilih hukum dan disitulah saya, gitu ya. Nah kemudian setelah saya memikirkan, oke, berarti passion saya ada di hukum, saya berpikir apakah kemudian 1 tahun saya ketika saya kelas 3 itu tidak bermakna, gitu ya. Ternyata tidak. Jadi ketika saya berpikir lagi, gitu ya, belajar angka-angka saya kelas 3 itu ternyata juga ada maknanya juga, ya. Jadi itu merupakan satu hal yang menjadi pengalaman saya. Nah, adik-adik semua, ya. Ini kan mau penjurusan nih kelas 10 ya. Saya nggak tahu sekarang penjurusannya kelas 10, 11 atau kelas berapa gitu ya, saya nggak tahu. Kalau zaman kita dulu itu ketika kelas naik kelas 3 itu baru jurusan. Nggak tahu kalau sekarang. Pilih jurusan yang Anda betul-betul sukai, ya, karena itu nanti yang akan selamanya bersama Anda, gitu ya. Anda pilih pilihannya itu. Yang terpenting mau jurusan, tadi saya tanya ada jurusan IPA, IPS, gitu ya, IPA apa tadi. Yang terpenting Anda harus jadi yang paling hebat di bidang itu, ya. Jadi jangan sampai Anda menjadi sesuatu yang setengah-setengah. Kalau memang Anda passionnya tidak diangkat, ya sudah ambil yang tidak angkat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Next. Oke, ini tadi sekaligus Bu Vera ya menyampaikan, silakan Bu kalau mau memberikan insight buat anak-anak sekalian gitu ya. Oke, baik, tadi saya sebutkan saya di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik gitu ya. Kebetulan di sana ada 3 jurusan bachelor degree atau S1 gitu ya. Ada ilmu hukum, ada hubungan internasional, dan ada administrasi publik. Nah, kebetulan S1 kita yang hukum itu sudah ada S2 dan S3 juga gitu ya. Jadi artinya sudah linear sampai ke jenjang S3. Next. Oke, baik, itu akreditasi kita. Next. Nah, ada satu hal yang menjadi pertanyaan anak saya. Kebetulan anak saya itu kelas 3 SMA, kelas 12 gitu ya. Sebentar lagi mau ambil jurusan, mau kuliah kan. Saya bilang, "Kak, mau kuliah apa?" gitu ya. "Kalau hukum gimana?" saya bilang gitu kan. Kata anak saya, "Kalau hukum nanti jadi apapun aku." Padahal intinya dari hukum gitu ya. Tapi dia merasa hukum ini kok kayaknya suram gitu ya. Jadi kalau hukum nanti jadi apa ya Bu? Nah, kalau memang kuliah di hukum gitu ya, sebenarnya banyak nanti yang memang bisa bisa digali gitu ya. Jadi kalau Anda lihat itu yang di TV banyak orang yang berkonflik, ya kan? Itu kalau orang hukum lihatnya senang. Kenapa? Konflik itu adalah cuanku gitu ya. Artinya kalau banyak orang yang berperkara gitu ya, itu merupakan ada penghidupan bagi orang hukum gitu ya. Banyak yang nanti bisa diambil gitu ya. Mau jadi apa? Ya seperti misalkan ada notaris gitu ya. Kemudian hakim dan lain sebagainya gitu ya. Oke, next. Nah, kami juga ada beberapa beasiswa gitu ya. Nanti bisa lihat di websitenya beasiswa yang ada di UMS gitu ya.
macam-macam beasiswanya. Kalau Anda fit, ya ada hafalan berapa juz gitu ya, bisa nanti mendaftar gitu ya, siapa tahu bisa dapat beasiswa. Oke, next. Oke, ini ada beasiswa lain ya, nanti bisa dicoba gitu ya, karena adik-adik semua sekarang kan eranya internet nih, pegangannya HP semua, internet semua ya kan, tinggal klik beasiswa gitu ya, muncul semua. Itu asisten saya yang di pojok itu dapat beasiswa itu dari BI itu ya kan, jadi artinya memungkinkan sekali gitu ya Anda apply segala sesuatu itu lewat HP Anda. Gunakan ponsel pintar Anda untuk mencari peluang. Kalau dulu enggak, kami pakai koran, kami pakai majalah, susah gitu ya. Kalau sekarang serba mudah. Selain daripada itu, ya, Anda juga perlu mengembangkan skill Anda, gitu ya. Kalau saya dulu pikir begini, adik-adik dan Bapak gitu ya. Kalau saya cuma bisa satu bidang saja, itu kurang. Jadi waktu saya kuliah S1 hukum, saya juga ambil kuliah bahasa Inggris. Ya, jadi saya kuliahnya 2, gitu ya. Saya kuliah hukum juga kuliah bahasa Inggris. Jadi kalau orang yang bisa bahasa Inggris tapi tahu hukum, nariknya ke saya. Jadi Anda perlu mengasah, Anda sebenarnya sukanya apa sih gitu ya. Saya suka bahasa, ambil bahasa, tapi jangan bahasa aja, tambah skill Anda, gitu ya. Next. Baik, kami juga punya student exchange, kami punya kelas internasional, kami punya double degree gitu ya. Jadi artinya ada beberapa hal yang memang kita fasilitasi untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa, tidak hanya di bidang hukum tapi juga wawasan secara umum gitu ya. Next. Baik, nanti banyak juga yang kita kembangkan di sana, ada soft course, ada international conference. Jadi yang terpenting adik-adik semuanya di sini Anda harus bisa menggali apa yang menjadi passion Anda. Sekarang penjurusan kelas berapa? 10? 11? Oke, tahun depan ya? Semester depan ya? Oke, jadi mulai sekarang dipikir sukanya apa gitu ya. Jadi kalau memang Anda suka dengan penalaran gitu ya, suka cerita gitu ya, ambilnya yang IPS. Kalau Anda suka angka gitu ya, dan sesuatu yang berkenaan dengan itu, boleh nanti ambil yang IPS ya. Baik, masih ada? Sudah ya? Oke, jadi ini foto-foto kuliah kami ya, ada magang, ada sidang, dan lain sebagainya. Oke, adik-adik semua, saya kira itu saja dari saya, gitu ya. Terima kasih sekali lagi ya, dan satu pesan ya dari saya, gitu ya. Ketika Anda memilih jurusan, Anda harus yakin Anda akan menjadi orang yang benar-benar ahli di bidang yang sudah Anda ambil. Jangan setengah-setengah. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk ini dan 12 dulu. Tangan sekali lagi. Di belakang karena kita masih ada satu lagi yang akan sharing dari bagian teknik ya, khususnya informatika. Nanti akan disampaikan oleh Bu Eri. Kita siapkan dulu ya, kita sambut dulu nih. Bu Eri silakan dilanjutkan untuk bagian teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada deh, capek deh. Mohon maaf sebentar Bu Vera. Selanjutnya. Aku belajar aku enak ya. Selanjutnya sebentar. Saya nggak usah lewat. Lanjut. Ya, berdiri nggak boleh berdiri. Ya.
Oke. Ya. Oke. Boleh bersuara yang relevan. Nah, menguji kecerdasan. Kalau tadi siapa tadi? Simon gitu ya. Nah, ini menguji kecerdasan kira-kira 20 menit ke depan. Boleh ngomong yang relevan. Tunjuk jari langsung bilang juga boleh. Oke? Ya. Nama saya Berliana Kusumariasti. Boleh apa ya Bu? Sesi ini kurang buka. Oke. Ya. Selonjor boleh, ngolet boleh, agak berdiri sebentar boleh, tapi bicara yang relevan. Oke? Tapi mohon maaf ya, bukan mahram ya. Jadi jangan sender cowok ke cewek gitu loh maksudnya. Ya. Kalau cewek-cewek cowok-cowok sah. Ya, jejer apa-apa nih kudu sender. Oke? Ya. Kembali bicara yang relevan. Oke ya. Boleh boleh tapi ngomong yang relevan. Sip. Oke. Nama saya Berliana Kusumariasti. Tapi ya maklum karena saya sini bersama Kasmaji, jadi mereka memanggil saya nama kecil. Ya kan? Bolak balik kenalin saya Bu Dali, bolak balik kenalin saya Bu Dali. Rodo bingung ya. Bu Dali itu siapa? Kan tadi di awal bilangnya dari informatika Bu Berliana. Nah, maka itu menjadi pelajaran buat adik-adik semua ya Dek ya. Ketika nanti kamu jadi kakak, ingat yang dipanggil Bogel, yang jadi dosen ya Pak Bogel loh ya. Ya, jadi hati-hati kalau bikin panggilan kecil dan panggilan kesayangan teman SMA. Karena di SMA penuh ke kenalan boleh. Oke. Sip. Ya. Ya. Saya dari bidang teknologi informasi. Saya tidak seperti teman-teman saya yang tadi ada profesor, sudah dokter, ya kan? Saya orang yang sangat menikmati hidup saya. SMA saya santai. Kalau yang lain tadi bilang, aduh sebenarnya saya IPS, tapi saya di IPA. Aduh, saya di IPA. Tapi paling tidak berprestasi. Hidup saya tuh senang banget, santai. Ya. Saya menyampaikan ini tidak untuk menurunkan semangat adik-adik, tapi untuk yang menjadi orang biasa saja, nggak usah khawatir. Tenang. Jadi yang paling pinter, nggak usah sombong-sombong banget, oke? Jadi misal Anda yang sedang duduk di sini sedang sedih, segitunya, betul, pinter. Siapa namanya? Kevin kelas berapa? 7. Terima kasih Kevin. Oke. Nah, kalau saat ini, ya ini temannya Kevin kita kenalkan. Vincent kelas? Kelas 10-7 dan 10-8 berbeda. Oh, ternyata laporan ya. Oke. Jadi kalau yang di kelas saat ini merasa ya Allah bagus nggak? Kok aku ranking 1 banget dari belakang? Nggak usah panik, nggak usah buru-buru merasa nggak pantas jadi Kasmaji, nggak usah. Ini contoh yang dulu di kelas jadi orang paling biasa, hidupnya nikmat, selama SMA happy, buktinya juga bisa jadi dosen. Tenang. Bergaul semua dokter, profesor. Saya dokter aja masih masa studi saat ini. Tenang ya, nggak apa-apa. Status pekerjaan tetap sama, dosen, ya kan? Nah, oke. Bidang saya teknologi informasi. Saya beda sama yang lain. Saya pengen ini dapatnya ini enggak. Saya berprinsip. Saya dulu berpikir kalau saya enggak diterima di teknologi informasi, saya nggak usah sekolah. Saya dulu gitu. Sampai orang tua saya pikir,
wis ora pinter, kok ngeyel. Zaman dulu teknologi informasi belum musim. Nggak ada. Teknologi apa? Sosmed nggak ada. Kalau ngobrol sama teman cuma SMS, iya kan? Kalau sekarang beda. Semua universitas punya TI, dulu nggak ada. Udah nggak pinter ngeyel. Udah tuh. UGM, UI, ITS itu selama 3 tahun saya gempur lewat SNBT. Berhasil? Jelas tidak. Tapi tahun pertama saya dapat beasiswa di swasta, itu saya ambil aja dulu. Karena kan kalau nggak informatika nggak sekolah. Dulu saya begitu. IPA pilihan saya, informatika pilihan saya. Meskipun saya tidak pakai. Jadi orang berhasil. Kalau kamu bilang jadi dosen itu, ya oke lah ya profesinya. Berhasil jadi dosen nggak harus pintar banget. Seumur-umur belum pernah ranking saya. Nggak apa-apa, bisa bertahan. Itu untuk yang saat ini sekolahnya kok ya ampun aku ranking ke 1 ke 2 di belakang. Tenang, kamu temanku. Ini ya kasmaji nih. Kalau kamu nanti jadi kasmaji, ya bangga. Kalau yang pinter-pinter lo jelas. Lulusan mana? Kasmaji ya. Nah, yang sektor lucu itu kalau mau ngomong kasmaji kita nggak apa-apa, tenang, kita tetap kasmaji nantinya ya kan? Nah, gini deh ya, tenang. Pokoknya tuh kalau menurut saya belajar bikin rumput itu karena sudah panik. Ayo, konsentrasi. Siapa merasa matematika ini kan baru kelas 10 ya? Ini kan kelas 10 ya. Siapa yang merasa matematika itu sesuatu yang seru? Angkat tangan. Oke, 1, 2, terus 3, 4. Oke, sip. Nah, sip ya. Bicara yang relevan. Oke. Orang yang ngantuk matematika seru loh. Yang pinter ya nggak heran. Kalau lulusan umum ya biasa aja kalau pinter matematika. Saya bilang seru. Orang yang menganggap matematika seru, saya yakin dia enggak pernah merasa kesulitan matematika. Seru. Karena setiap tantangan logika matematika yang kau anggap seru, kamu enggak tegang. Belum lagi mohon maaf, kalau diajar jam terakhir pengajar ngantuk, kamu yang ngantuk, selesai kalau nggak seru. Tapi kalau seru, ya nggak apa-apa, mau diletakkan di jam berapa aja nggak apa-apa. Nah, ini menurut saya, kenapa ngomongin matematika seru? Orang-orang teknologi, orang-orang informatika, orang-orang komputer itu butuh bermodal kamu enggak stres berlogika, itu aja. Enggak perlu yang fisikanya 97, biologinya 98, lolos SNBP, harus. Informatika itu yang penting kamu masih mau menanggap logika itu seru. Kamu masih mau ngulik, kamu masih mau mencoba. Rumus itu nggak selalu harus diikuti caranya gitu. Boleh dicoba-coba cara lain. Semakin kamu senang seru mencoba, semakin kamu nanti memungkinkan menciptakan sesuatu. Masuk akal nggak? Oke. Sekarang kalau pemilihan informatika tuh, bidang informatika tuh, wah, jatuhnya sombong nih. Nah, siapa di sini yang belum pernah belanja online? Siapa di sini? Ini saya kasih hadiah beneran. Siapa di sini yang nggak punya sosmed?
dalam perkembangan teknologi. Senang banget. Dia nggak punya sosmed, punyanya cuma WA. Kamu deh, jadi kan nggak punya sosmed, punya sosmed, nggak punya sosmed, nggak punya WA, pakai Instagram ya, jarang. Terus nggak pernah pakai status. Dia ngakunya nggak punya sosmed, ternyata jadi malah diperkirakan sambil nggak pusing ya. Sosial media tuh merubah sesuatu. Kamu yang tadinya anteng, kamu yang tadinya suka untuk cerita, dengan ada sosial media berubah sifatmu, ya nggak? Jadi media curhat, jadi ngomongin aku dalam sosial media, yang sekarang merambah di mana-mana. Produknya siapa? Teknologi informasi. E-commerce produknya siapa? Teknologi informasi. AI produknya siapa? Teknologi informasi. Apa pekerjaan yang paling gak bisa ditolak di segala lini? Mohon maaf, perusahaan apa yang gak butuh teknologi informasi? Ini bisa-bisa ngomong begini kan lulusan jadi IT semua ya. Gitu. Makanya di awal saya bilang, siapa yang seru berlogika, nyampe kamu di sana. Siapa yang menganggap matematika itu seru, bukan pintar loh, seru, sampai kamu di sana. Sampai apa? Terus sekarang karena mepet nih, berakhir nanti jawab. Tanya boleh nanti setelah dipikir lagi nih, kan capek banget ya, udah agak kangen-kangen pulang juga karena udah waktu pulang. Nah, nanti kalau ada inspirasi gitu loh, kayaknya Pak ini oke ya, mau tanya-tanya, boleh kontak Mas Irawan nanti bagi email ya, sini lewat email aja. Nanti kita nggak apa-apa, kita diskusi nggak apa-apa. Sekalian aja agak seru bikin grup gitu. Grup IT kita kembangkan, nanti kita bantu di sini dari beberapa teman-teman yang lulusan IT. Gak masalah. Mas Irawan juga IT, Mas Irawan juga Asmaji 25. Oke. Sekarang terakhir. Ini kan udah mau terakhir. Saya kan di sini Kasmaji ya. Kan saya harus nurut sama guru-guru. Sesi saya sudah harus lipatlah kakimu kembali. Daripada nanti pas saya pamitan, Bu Vera kan marah sama saya. Kok siswa saya jadi berantakan nih gara-gara Bu Vera ya kok? Nanti saya diusir. Ya. Khusus yang pengen jadi IT, saya nggak tahu kalau jadi dokter tuh butuh portofolio yang segitunya enggak. Khusus jadi IT, kalau kamu mau kuliah yang di bidang IT, kamu butuh portofolio. Maka saya bilang, yang tertarik dengan IT, bikinlah dulu sejak kelas 10. Kalau memulai di kelas 12, saya bilang basi. Dimulai di kelas 10. Udah mulai bikin grup. Kamu harus bikin portofolio untuk menunjukkan saya pernah melakukan apa. Ngapain di kelas 10? Oh bisa mikir, sekolahmu ini butuh IT. Contoh, kok kalau mau mengurus ini masih manual ya. Ayo bareng-bareng yuk bikin sistem informasinya biar prosesnya enak. Kok kalau misalnya melakukan input prestasi udah ada, mungkin kayak udah mikir aja warung itu paling gampang tuh, inspirasi yang bisa kamu kerjakan sekarang. Mantri ya, kalau di warung mantri kan. Nah, bikin tuh sistem pakai aplikasi. Pesan sotonya dari ruangan sehingga istirahatmu nggak kurang.
Kamu keluar dari ruangan sampai tempat foto, ngantri doang, balik lagi nggak dapet foto. Sering kayak gitu? Pernah? Nggak pernah. Aman. Soalnya waktu datang anak saya gitu. Nggak jadi makan, Pak. Mau ngantri doang. Ya, kalau menurut saya itu bisa jadi yang paling cepat project untuk orang-orang yang mau di IT. Supaya nanti apa prestasinya ketika daftar kuliah? Saya pernah memikirkan teknologi apa yang membuat SMA 1 kantinnya nggak ada kantinnya lagi, tapi semua bisa jajan. Itu bisa, itu yang paling dekat. Maksud saya itu yang paling dekat. Untuk apa? Saat kuliah kamu butuh profesional. Kalau SNBP saya kurang tahu ya, kan saya bukan orang berprestasi, jadi saya nggak tahu SNBP itu gimana. Saya belum pernah. Kebetulan anak saya juga lulusan sini juga nggak main SNBP tuh, jadi nggak tahu. Kita kan orang-orang perjuangan. Nah, kalau yang melalui mandiri dan sebagainya, tahun ini itu sudah main portofolio. Kalau SNBT itu kan ujian nasional ya, tidak sih, nggak butuh portofolio. Tapi yang informatika sejati, coba dipikir dari sekarang kamu kalau mau kenalin ke universitas itu sombong depan. Aku sudah pernah bikin ini, biar sungkan yang mau menolak kasmaji. Kasmaji, ya toh? Bangga nggak toh jadi kasmaji nanti itu kira-kira? Oh iya. Dan kabarnya angkatan ini tuh angkatan yang sangat banyak prestasi. Tepuk tangan untuk angkatan kalian. Oke, coba sesi terakhir boleh bertanya, boleh berpendapat. Silahkan 3 penanya dulu. Boleh bertanya, boleh berpendapat, tidak boleh curhat. Contoh, udah yuk, nah itu dah. Oke? Siapa? Nggak ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang ingin benar? Ada yang ingin menanyakan? Mau tanya beneran? Oh, malu-malu. Oke. Iya, orang-orang yang berhasil biasanya yang pede duluan. Oke lah, kalau nggak ada yang tanya, berdirilah karena kamu pede. 3 orang pertama. Iya kah? Sebanyak ini nggak ada orang percaya diri? Iya kah? Berduka saya menjadi kasmaji kalau di antara kasmaji berdiri. 3 orang yang percaya diri berdiri. 1, 2, 3. Saya dapat yang sangat manis 1 berdiri. Silakan berdiri. Ya, dia sudah mengakui dia pede. Insya Allah kamu berhasil pertama kali nak. Ayo siapa lagi? Percaya diri kok. Berdiri kok. Ya. Silakan berdiri nak. Berdiri nak. Segini banyaknya cowok-cowok yang gagah, 3 perempuan berani berdiri. Kamu siapa? Gak ada yang berdiri. Sedih banget ya. 2 lagi. Tolong. Yes. Doa
tercapai cita-citanya bersama teman-temannya yang masih duduk. Ya Allah, semoga sekolahnya, proses studinya 5 orang ini diberi kemudahan sehingga tercapai cita-citanya bersama teman-temannya yang duduk. Oke, percaya diri kan? Oke, percaya diri kan Mbak? Masih agak malu. Oke, kamu percaya diri. Dalam bayanganmu sekarang, kamu pengen jadi apa? Dalam bayanganmu sekarang di sini. Jadi nanti kalau di rumah nego sama orang tua beda lagi. Detik ini, kamu pengen jadi apa? Perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelas 10. Detik ini saya ingin menjadi orang beriman. Oke, yang kedua dan ketiga. Detik ini dalam hati sedang doa bersama untuk keberhasilan masing-masing. Jadi ucapkan, kamu pengen jadi apa? Detik ini, bayanganmu. Saya pengen jadi. Saya ingin menjadi PNS, amin. Amin. Oke. Dua-dua soleha ya. Yang satu beriman, yang satu membahagiakan orang tua jadi PNS. Oke. Siap. Memperkenalkan diri boleh. Bertanya dulu, boleh. Silakan bertanya. Mohon maaf karena saya sendiri tidak tahu kalau ini ternyata yang ditanyakan itu adalah cita-cita kedepannya. Tapi kebetulan saya ini tadi sempat ingin bertanya. Tadi kan kakak-kakak itu sudah cerita pengalamannya selama masih bersekolah di SMA 1 ini, dan sempat merasa tertekan juga nih, terutama ya karena persaingan akademiknya ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya agar kita itu bisa tetap survive di tengah-tengah persaingan tersebut? Ya, jadi kita bisa belajar seperti biasa, punya ambisi, tapi juga tertekan. Karena kan kalau tertekan nanti kita malah kita sendiri yang kewalahan. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Pengen didoain baru nggak? Kamu pengen jadi apa? Bismillah kabul, ya kan? Semoga kedepannya saya bisa Jadi orang yang sukses, dokter yang sukses. Amin. Oke. Sebentar. Jadi semoga jadi dokter yang sukses, PNS yang sukses, dan senantiasa soleha. Sebentar ya. Tadi kan ada pertanyaan. Menjawab dulu ya Dek ya. Kalau ditanya bagaimana menghadapi persaingan akademik supaya tetap semangat, saya serahkan ke Prof. Emi. Karena saya orang yang nggak pernah minder. Saya kalah sama yang lain biasa aja. Saya nggak pernah panik. Karena saya tidak berprestasi. Maksud saya teman-teman saya kan gitu banget. Saya nggak masalah. Kalau saya hidup saya santai. Makanya saya tadi bilang hidup sukses nggak mesti tegang. Kalau saya orang santai untuk menghadapi yang merasa berkompetisi dan pernah kalah. Saya serahkan ke Emi ya, tunggu. Nah ini duo ganteng, ini doanya apa dulu nih? Sebentar ya, tunggu ya. Ini duo ganteng biar berdoa dulu. Ye. Nah kamu siapa? Kamu pengen jadi apa? Ini kabul nih. Mau pengen jadi apa? Saya
Ya jangan panik. Oh bahaya ya, bahaya. Wirausaha. Oh, pengen di industri mengikuti jejak orang tua. Amin, kabul. Amin ya. Amin. Mungkin lagi, oke, om pilih yes or no. Pengen jadi pemimpin? Dokter sukses kaya juga. Amin. Sip, terima kasih sebenarnya tuh jadi sebenarnya tuh ngomong kayak apa itu sah dan nggak dosa kan, halal kan, minta didoakan jadi dokter kaya raya, sukses, kelak masuk surga. Nah cuma pede ngomong gitu loh, cuma berdiri aneh kenapa kalian memang ya. Oh tapi mungkin karena orang Jawa sungkan kewo, tapi hatinya pede kan? Pede nggak? Pas maju nanti. Oke. Nah ada pertanyaan dilanjutkan Prof. Femi ya. Nah. Gara-gara saya curhat tentang tertekan. Jadi tertekan dulu sebenarnya lupa bagaimana cara mengatasi tertekan. Hanya ya pokoknya dijalani. Karena SMA itu harus lulus kan ya, dengan segala konsekuensinya. Karena sudah SMA, walaupun tertekan tetap belajar tetap, tapi walaupun belajar nggak mudah. Ketika itu kok sulit ya menurut saya. Makanya terus Gusti Allah menakdirkan saya menjadi orang hukum. Terus gimana caranya? Kalau sekarang ya mungkin sepanjang boleh. Sepanjang itu bukan panik, tapi serius kan. Serius memang harus serius karena kita betul-betul serius. Tetapi ada saat-saat tapi memang berat. Karena saya bukan orang IPA yang asli, saya IPA jadi-jadian. Di IPA tapi merasa tertekan. Harusnya kalau sudah di IPA kan dia senang ya, tapi karena saya tadi tidak senang. Makanya yang saya lakukan adalah begini, yang penting saya lulus, kemudian yang penting saya minimal ada hal yang saya paham. Jadi benar-benar bukan tidak black nol atau tidak, tetapi sepanjang masih bisa di logika saya belajar. Tapi kalau sudah sulit, akhirnya kita hafal soal. Padahal hafal soal itu bukan metode yang betul berbeda. Gitu gitu. Jadi begitu. Jadi terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Femi. Nah ini tinggal data coba-coba ya. Yang lancar dan serius ya kan, yang hidupnya happy banget selama SMA, sama-sama jadi dosen. Bedanya yang sini naiknya pelan, yang sini udah prof. Nah pilihan ada di tangan Anda. Oke, siap. Matur nuwun semuanya, sukses semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi ya Bu Leni ya. Kita berbagi suara dulu boleh? Saya bersuara, kalian diam dulu sebentar bisa? 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 Kita berbagi suara ya. Saya gantian bersuara, kalian diam dulu sebentar bisa? Oke, tidak akan lama lagi. Kalau saya mau menandai yang satu, kalian tidak boleh bosan. Satu itu. Dua, tidak boleh menyerah. Yang ketiga, jalani dengan yakin. Apapun pilihan kalian, apapun yang kalian lakukan, itu aja.
Kemudian kalau sampai ada kegagalan, bisa tadi seperti contoh Bu Leli, di beberapa tidak diterima, Bu Emi masih harus nurut. Yang satu apa? Kalian tidak boleh berhenti mencoba, gitu ya, tidak boleh berhenti mencoba. Apapun bidang kalian, mau jadi entrepreneur boleh, mau jadi usaha boleh, mau jadi profesi di instansi boleh, mau jadi apapun bisa. Tapi jangan menyerah. Itu ya. Kemudian ada satu pesan tambahan dari Bu Vera yang perlu kita share juga ke kalian. Satu, penjurusan IPA dan IPS itu sama pentingnya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih utama satu sama lain. Karena dua jurusan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oke? Jadi kalian juga harus yakin dulu sebelum kalian memutuskan kalian akan masuk jurusan apa. Oke? Jangan setengah-setengah. Kalau mau IPA, mau IPS, IPS. Tapi dua jurusan ini sama bagusnya, sama pentingnya, sama unggulnya, sama hebat. Oke? Ya. Sekarang saya masih ada satu hadiah lagi, disponsori Dr. Aji. Karena kalian Gen Z, betul? Siapa yang merasa Gen Z? Siapa yang merasa Gen Z? Oh, hanya yang mereka merasa Gen Z, depan tidak merasa Gen Z. Oke. Gen Z. Kalau saya generasi milenial, generasi Z. Kalau itu sekarang kita pakai informatika, betul? Siapa yang tidak pernah melakukan media sosial? Siapa yang tidak main media sosial? Ada yang tidak main media sosial sama sekali? YouTube, IG, Twitter, apalagi? TikTok, apalagi? Shopee. Oke, semua media sosial aplikasi betul. Oke, sekarang siapa yang bisa menunjukkan ke saya dia punya satu akun media sosial yang punya follower banyak dibanding temannya? Silakan maju. Saya mau kasih nanti DP 99.000 karena kita angkatan 99. Yang yakin punya akun media sosial dengan follower yang banyak bisa satu anak saja nanti yang dapat hadiah. Lihat dulu dong, yang banyak hadiahnya satu. Oke, tunggu. Perkenalkan, nama saya Jamas dari Ekspat. Ini masih yang mau saya ngomongkan di follower saya 9.871. Akun TikToknya followernya 9.871. Oke. Yang kedua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prada. Ini akun TikTok Yusuf ID. Ini masih 8.462. Oke. Perkenalkan, nama saya Nabila Sari dari 10.8. Pengikut iklim saya namanya Veteran Desmaranan 4 1001.
Nanti cari saya ya untuk oke, baik. Sekarang karena waktu juga sudah jam 3, kita akan tutup ya sesi alumni berbagi bersama kelas Majelis Sebentar. Tapi nanti kita ada foto bersama dulu ya di sini dengan pembicara yang masih ada, dengan Bu Vera juga dan jajaran guru yang lain mungkin. Kemudian sebagai penutup kata terakhir, saya kembalikan kepada Ketua Kelas Majelis 99 Dr. Haji untuk menutup acara. Monggo. Terima kasih Mas Andra, terima kasih adik-adik semua. Masih semangat ya? Semangat ya? Ya tadi yang itu ya, semangat pagi. Semansa. Hanya 2 kata. Jangan pernah meremehkan diri sendiri dan jangan pernah untuk berhenti. Itu saja. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini sangat bermanfaat dan ternyata hari ini sangat mungkin 5 atau 10 tahun lagi adik-adik semua sudah menemukan jalan hidup masing-masing. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.